Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Kepada yang terhormat Ibu Sudiasih SPD SD selaku Kepala SD Negeri Kedondong. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu guru serta staf dari SD Negeri Kedondong. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat. Sholawat serta salam kita aturkan juga kepada Nabi junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat. Kemudian perkenalkan kami berdiri di sini untuk membersamai Bapak Ibu guru sekalian dalam kegiatan diseminasi budaya positif di SD Negeri Kedondong untuk memenuhi tugas kami di mana saya sendiri Fitri Eko Pusanda dan nanti Bapak Kusuma Widakdo Bayu Aji selaku calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Purworejo. Kemudian Bapak Ibu guru untuk membuka acara pagi hari ini, mari kita bersama-sama agar kegiatan hari ini bisa bermanfaat. Kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih. Untuk acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala SD Negeri Kedondong kepada Ibu Sudiasih SPD SD, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu calon guru penggerak angkatan 11, yang kami hormati Bapak Ibu guru SD Negeri Kedondong. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif di SD Negeri Kedondong yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita yaitu Ibu Fitri Eko Pusanda dan Bapak Kusumo Widakdo Bayu Aji. Selawat serta salam kita aturkan kepada Nabi junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Allahumma amin. Kami dukung dengan kegiatan diseminasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, menambah pengalaman dan ajar untuk sharing bersama supaya kualitas mutu di SD kita semakin meningkat. Kemampuan dan keterampilan guru juga perlu dikembangkan seiring dengan perkembangan zaman agar dalam proses pembelajaran bisa selalu berpihak kepada murid. Manfaatkanlah sarana dan prasarana yang ada di sekolah dengan baik untuk menunjang pembelajaran yang menyenangkan dan interaktif. Dan kerjasama dari semua pihak pastinya menjadi poin penting dalam mewujudkan cita-cita kita. Untuk itu semangat dan selamat belajar bersama. Kiranya cukup sekian sambutan dari saya. Apabila banyak kekurangan saya mohon maaf. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Sudiasih atas dukungannya. Kemudian marilah Bapak Ibu kita mulai paparannya. Namun sebelum kita mulai paparannya, izinkanlah saya untuk memberikan pantun pada siang hari ini supaya Bapak Ibu tidak jenuh nggih. Jalan-jalan ke Mangga 2. Tidak lupa membeli pasta. Selamat datang rekan-rekan semua. Mari kita mulai presentasi dengan bahagia.
terima kasih. Kemudian ya, modul pembahasan kali ini ada 7. Nantinya akan terbagi menjadi 2. Di sini nanti saya memaparkan setengahnya. Kemudian kita siang-siang ice breaking dulu, Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu untuk saya minta berdiri sebentar. Jadi ini contohnya Bapak Ibu, misalkan buka mulut tertawa 3 kali, hahaha. Terus buka mulut tertawa 2 kali, haha. Buka mulut tertawa 1 kali, ha. Kemudian buka mulut setengah saja, maaf itu belum tertulis. Buka mulut setengah saja, buka mulut tanpa suara, gitu. Yang terakhir itu nggih. Ya, kita coba nih Bapak Ibu. 1, 2, 3. Buka mulut tertawa 3 kali, hahaha. Buka mulut tertawa 2 kali, haha. Buka mulut tertawa 1 kali, ha. Buka mulut tanpa suara. Ya, tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih, boleh duduk kembali Bapak Ibu. Nah, kemudian di sini ada contoh kasus biasanya di sekolah Bapak Ibu, di mana Ali adalah seorang murid kelas 8 SMP Pelindung. Sewaktu jam istirahat baru dimulai terlihat Almira, maaf itu salah menulis, Almira yang sedang duduk memperlihatkan hasil ujian yang ia dapatkan. Kemudian Ali menghampiri dan bertanya kepada Almira, berapa nilai ujianmu? Kemudian ternyata nilai yang diperoleh Almira itu 60, sedangkan yang diperoleh oleh Ali adalah 90. Mengetahui hal tersebut, Ali berkomentar, "Ye, nilai saya lebih bagus dari kamu. Hahaha." Kemudian Almira yang mendengar itu langsung sedih dan menangis. Ali langsung merasa bersalah, namun menyadari ada temannya yang mau masuk ke kelas, dia memutuskan untuk keluar kelas dan meninggalkan Almira di kelas sendirian. Setelah itu, waktu pulang sekolah, Ali diminta untuk bertemu dengan guru di sekolah di kantor. Bu guru bertanya mengenai peristiwa saat istirahat tadi karena beliau melihat Almira menangis. Kemudian Ali menjelaskan bahwa Ali melihat nilai ulangan Almira dan tertawa karena nilainya lebih tinggi daripada Almira. Di sini ada pertanyaan tematik, bagaimana kita sebagai guru menghadapi situasi yang seperti ini? Nah, mungkin ada yang bisa memberikan masukan Bapak Ibu guru dari contoh kasusnya. Kira-kira apa yang bisa kita perbuat atau peran guru di sini? Kenapa kok memanggil Ali terus didudukkan bertanya? Ya, boleh. Oke, ya. Menurut saya, peran guru di sini sebagai teman. Kenapa sebagai teman? Karena kita merangkul Ali, memberikan masukan untuk supaya bagaimana lain kali jangan seperti itu lagi. Oke, ya, terima kasih. Mungkin tadi jawaban Pak Bayu itu adalah salah satu contoh jawaban di mana kita sebagai guru melihat perannya kita dalam mengingatkan siswa kalau misalkan terjadi kasus di sekolah seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, dari kasus di atas juga nanti kita akan belajar bersama mengenai peran kita sebagai guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan nyaman. Namun sebelum itu kita akan mempelajari modul yang pertama dulu, yaitu perubahan paradigma, di mana sekolah itu diibaratkan tempat untuk bercocok tanam atau sawah atau ladang. Kemudian kita sebagai guru diibaratkan sebagai petani. Nah, murid itu adalah benih yang akan kita tanam. Bapak Ibu, kalau benih itu kan kadang ada yang bagus, ada yang kurang bagus, nggih?
Ya. Nah, tapi di sini sekolah itu adalah tempat bercocok tanamnya, kemudian kita petaninya. Nah, bagaimana kita mengelola misalkan benih yang sudah bagus, tempatnya yang sudah bagus, menghasilkan panen yang banyak atau menghasilkan karakter siswa yang baik. Nah, ada juga di mana kita punya benih yang kurang bagus, tapi tempat lingkungannya kita jaga, sekolahannya supaya bagus. Nah, itu bisa menghasilkan tetap panenan yang bagus juga. Nah, berarti karakternya juga bisa kita wujudkan. Nah, di situ kita harus menciptakan iklim yang baik di lingkungannya atau lingkungan positif untuk menumbuhkan karakter siswa. Iklim yang baik itu adalah iklim yang menyenangkan, aman, dan nyaman pastinya. Untuk mencapai iklim positif itu diperlukan beberapa poin. Yang pertama, warga sekolah itu saling mendukung. Yang kedua, saling belajar satu sama lain. Yang ketiga, saling bekerja sama. Yang keempat, saling tolong-menolong pastinya. Dan yang kelima, saling berkomunikasi dengan baik agar tidak ada miskomunikasi atau miskonsepsi. Nah, di sini untuk menciptakan budaya positif ada alurnya Bapak Ibu. Yang pertama yaitu membiasakan atau kebiasaan baik, melakukan pembiasaan di sekolah agar kebiasaan siswanya baik dulu. Kemudian yang kedua, setelah kebiasaan itu pasti akan tertanam di dalam diri siswa karakter yang baik. Dan yang ketiga, di lingkungan kita akan tercipta budaya yang positif. Kemudian di sini latar belakangnya, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kodrat yang ada agar tetap mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Anak diberi kesempatan untuk mengembangkan minat, bakat, dan potensinya sebagai individu yang unik. Kemudian budaya positif di sini sangatlah penting dikembangkan karena sekolah merupakan bagian dari tripusat pendidikan, di mana sebagai tumbuh kembangnya karakter siswa, sehingga siswa memiliki nantinya keyakinan dan kesadaran akan kedisiplinan yang berasal dari motivasi diri sendiri atau motivasi intrinsik atau internal. Jadi anak tersebut menjadi pribadi yang berkarakter kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, di sini pastinya Bapak Ibu sudah paham dan hafal tentang semboyan Ki Hajar Dewantoro. Ada Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutpuri Handayani. Di mana pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang dilihat dari siswa adalah kodrat alam dan kodrat zamannya, di mana kodrat alam di sini adalah tentang sifat dan bentuk. Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan alam tempat mereka tinggal atau letak geografisnya, di mana setiap tempat tinggal itu pasti punya budaya yang berbeda-beda. Kemudian kodrat alam berhubungan juga dengan karakter anak yang macam-macam, ada yang aktif, ada yang pemalu, ada yang kurang bersemangat mungkin. Nah, ini kita harus paham masing-masing dari peserta didik kita. Kemudian yang kedua yaitu kodrat zaman, di mana berkaitan dengan isi dan irama. Maksudnya itu adalah muatan dan pembelajaran yang sekarang ini kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai peserta didik kita lebih karakternya itu karena perkembangan zaman, perkembangan teknologi. Kalau kita tidak mengikuti, nanti pasti tidak akan sinkron. Tapi tetap dalam penerapan kodrat zaman di sini yang kita minta adalah nilai-nilai dari kebudayaan yang sudah ada itu pastinya kan ada kebudayaan asing yang masuk nih Bapak Ibu. Nah, itu tetap harus disaring, diambil, dan berpatokan jangan sampai lupa dengan budaya kita sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu memerdekakan murid.
di mana proses menuntun itu adalah mendampingi, memfasilitasi murid. Sekarang guru itu tidak sebagai aktornya Bapak Ibu, tapi yang jadi aktornya adalah murid. Nah, di sini menuntunnya diberikan kebebasan, namun pendidiknya sebagai among, pendidiknya sebagai among, atau kita di sini sebagai menuntunnya itu supaya anak tersebut diberikan kebebasan, tapi kita juga kalau basa Jawa ini ngawasi supaya apa? Supaya anak-anak itu tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Kita masuk ke modul yang kedua Bapak Ibu, yaitu disiplin positif, di mana disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina atau yang artinya belajar. Saya jujur mempelajari modul ini pertama kali mendengar kata disiplin artinya belajar itu, oh ternyata pemahaman saya juga yang kemarin itu agak keliru. Nah di sini disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju ke sebuah tujuan. Apa yang dia hargai, nilai apa yang dia hargai. Namun di budaya kita itu makna disiplin itu berubah, di mana menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk memperoleh kepatuhan. Anak-anak kita kalau misalkan di dalam kelas, kemudian kita, oke anak-anak, Bu Fitri harap semuanya disiplin, itu saya rasa atau Bapak Ibu juga mungkin menerapkan di kelas, mereka pasti ekspresinya itu akan merasa seperti kurang nyaman atau takut melakukan kesalahan, karena nantinya setelah melakukan kesalahan ada hukumannya. Mereka jadi berpikirnya kalau disiplin itu nek orang, kalau tidak disiplin nanti akan dapat hukuman, gitu. Ya. Jadi di sini disiplin positif merupakan unsur utama dalam konsep budaya positif. Kata disiplin identik dengan kepatuhan. Jadi disiplin di sini di dalam kegiatan pembelajaran, maka yang terbanyak pada murid tadi sudah Oke, untuk pertanyaan formatif Bapak Ibu, monggo nanti silahkan jawab dengan setuju dan tidak setuju. Hukuman itu dapat mendisiplinkan murid. Setuju apa mboten Bapak Ibu? Hukuman itu dapat mendisiplinkan murid. Benar atau setuju atau tidak? Ada yang dapat setuju? Setuju atau tidak? Pertanyaan yang pertama dulu, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau mboten? Setuju. Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Oke. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau belum? Setuju. Oke, setuju. Dari pertanyaan pematik ini berarti pemahamannya masih setuju semua nih Bapak Ibu. Nanti mungkin kalau setelah belajar dari sini kita akan tahu pertanyaan pematik tadi jawaban yang betulnya itu apa ya. Kemudian yang kedua itu adalah nilai-nilai kebajikan universal, di mana nilai-nilai kebajikan itu artinya sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai individu. Nilai-nilai bersifat universal itu lintas bahasa, suku, agama maupun latar belakang. Kemudian ada dua pendapat. Yang pertama dari Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Setiap perilaku atau perbuatan itu pasti memiliki tujuan. Jadi seperti contoh kasus Ali tadi, itu kalau misalkan seorang guru bisa menerapkan perannya, itu akan menanyakan tujuannya apa, kok membuat nangis Almira, gitu. Nah, kemudian yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Menurut Diane Gosen 1998. Nah, di sini nilai-nilai kebajikan
di Indonesia itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Ada 6 dimensi ya Bapak Ibu. Nah, ini juga ada lagunya, mungkin Bapak Ibu sudah hafal lagunya. Saya contohkan, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, itu juga bisa diterapkan di dalam pembelajaran kalau kita mau supaya anak peserta didik itu hafal dimensi pelajar Pancasila bagus. Kemudian selanjutnya, ya, dalam mewujudkan profil pemuda Pancasila perlunya penanaman dengan pembiasaan. Salah satunya tadi dengan disiplin positif. Nah, disiplin positif itu bisa terjaga itu kalau ada motivasi intrinsik di dalam siswanya. Nah, gimana caranya memunculkan motivasi intrinsik di dalam siswa? Itu salah satunya dengan kesepakatan kelas. Di sini kesepakatan kelas adalah sebuah pendekatan yang lebih baik dengan mengedepankan peran aktif murid sebagai subjek pendidikan sehingga setiap pendapat murid itu dihargai, di mana siswa bebas membuat kesepakatannya sendiri sesuai dengan nilai kebajikan universal profil pelajar Pancasilanya, dan siswa juga menentukan konsekuensi jika terjadi pelanggaran. Bapak Ibu pastinya di kelas sudah ada kesepakatan kelas yang tertempel, ya? Ya, sudah. Modul yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Seperti halnya tadi, Bapak Ibu, sebenarnya setiap manusia atau individu itu tidak mau dikontrol oleh orang lain. Nah, di sini motivasi itu akan muncul dari dalam diri sendiri. Tapi ternyata motivasi perilaku manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, di mana di sini ketika mendapatkan hukuman itu yang dirasakan oleh anak-anak pasti tidak nyaman, terus rasa sedih atau mungkin perasaan dendam gitu Bapak Ibu karena sudah dihukum. Nah, pertanyaan otomatiknya itu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, jadi perilaku itu di pikiran mereka adalah pertanyaannya, kalau saya tidak melakukan ini, saya akan dapat apa? Pastinya hukuman. Makanya motivasi ini termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi atau penghargaan. Nah, ternyata di sini kata-kata penghargaan kemudian imbalan, mungkin contoh kecilnya adalah ketika di dalam kelas anak tersebut bisa mengerjakan atau maju di dalam kelas, ada yang memberikan tanda bintang, ada yang memberikan hadiah mungkin berupa pulpen, pensil dan lain-lain. Ternyata ini juga termasuk motivasi eksternal Bapak Ibu. Karena apa? Karena di dalam benaknya mereka itu pertanyaan yang akan muncul adalah apa yang akan saya dapatkan jika melakukan itu. Jadi itu tetap ada, aku nanti akan dapat hadiah, gitu kan? Itu apa yang terjadi jika guru tidak membawa hadiah? Pasti kan dia tidak akan menjawab pertanyaan kita. Jadi ini motivasinya termasuk eksternal. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menghargai diri saya. Ini pertanyaannya berubah menjadi saya akan menjadi orang yang seperti apa jika melakukan ini. Misalkan melakukan kesalahan lupa tidak membawa PR, kita tanya nilai kebijakan apa yang diyakini. Nah, terus bertanggung jawab, misalkan dijawab bertanggung jawab, berarti kamu akan menjadi murid yang seperti apa ke depannya. Dia bisa menjawab atau menyelesaikan masalahnya sendiri sesuai pertanyaan tadi. Jadi saya akan menjadi orang yang seperti apa. Kalau pengen bertanggung jawab berarti besoknya tidak akan melakukan lupa tidak membawa PR atau lupa tidak mengerjakan PR lagi. Ini adalah termasuk motivasi eksternal. Oke. Berarti dari sini Bapak Ibu, mungkin saya bisa menarik pertanyaan otomatis yang tadi. Hukuman
tidak Bapak Ibu? Tidak. Berarti jawabannya berubah menjadi tidak ya, karena itu termasuk motivasi eksternal. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Oke, ini jawabannya setuju atau tidak? Tidak. Tidak ya, karena apa? Karena tetap ada judulnya hukuman untuk meningkatkan kedisiplinan. Anak-anak pasti tetap melihatnya itu sebagai hukuman. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju. Oke, nanti kita belum belajar tentang penghargaan ya. Lanjut. Nah, hukuman dan konsekuensi. Di sini tadi hukuman adalah bentuk sanksi yang diberikan kepada anak karena mengalami suatu kesalahan guna membuat anak tersebut tidak mengulangi kesalahan yang pernah mereka lakukan. Biasanya hukuman itu berupa verbal dan fisik ya. Verbal bisa berupa kata-kata dengan nada tinggi atau mungkin kalau bisa tidak sampai mengucap kasar, tapi ini bisa termasuk hukuman. Verbal dan fisik mungkin disuruh bersih-bersih, disuruh yang lainnya. Berbeda dengan konsekuensi. Konsekuensi adalah sebuah tindakan yang dilakukan karena sebuah akibat dari perbuatan yang telah dia lakukan. Jadi dia konsekuensi itu sesuai dengan apa yang sudah disepakati. Jadi ada kesepakatan sebelumnya. Ini tadi ya, apakah penghargaan termasuk hukuman? Penghargaan di sini tadi itu tidak termasuk hukuman karena penghargaan menurunkan kualitas Bapak Ibu. Contohnya, biasanya di dalam satu kelas itu pasti ada anak yang pandai atau disuruh mengikuti perlombaan. Gimana betul? Ya, di situ anak tersebut sudah ikut lomba Prestasiaga, sudah ikut lomba FTPI. Nah, dia juga akan merasa itu sebagai hukuman karena kebebasan mereka untuk bermain jadi berkurang. Gitu. Nah, yang kedua yaitu penghargaan mematikan kreativitas. Nah, anak yang berkreativitas itu ya mesti yang dapat penghargaan terus. Sementara anak yang kurang kreatif itu kan pasti sudah menyadari di dalam hatinya. Kalau orang Jawa bilang, mungkin anak-anak bilang, ya wis lah, saya menang mesti cah kuwi wae. Itu kan? Nah, ini ternyata penghargaan bisa mematikan kreativitas. Kemudian yang terakhir yaitu penghargaan mengurangi motivasi intrinsik itu tadi sudah tidak ada muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu yang perlu dijawab. Tadi sudah belajar tentang hukuman konsekuensi. Ini Bapak Ibu disuruh menjawab apakah pernyataan ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku, kalimatnya berbunyi, saya tidak akan terlambat lagi karena anak terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya? Oke. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena anak tersebut terlambat hadir 10 menit saat pelajaran PJOK. Jawabannya apa? Hukuman atau konsekuensi? Masih hukuman. Hukuman, oke. Yang ketiga, murid disuruh push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Masih hukuman ya, ini kan push up itu berarti bentuk fisik ya. Oke. 4, menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi, bukunya temannya jadi rusak, jadi dia harus menggantinya. Yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersinggung saat belajar. Ya, berarti Bapak Ibu hampir semuanya betul, tapi mungkin di poin 2 harus saya jelaskan kembali. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena anak tersebut terlambat 10 menit saat pelajaran PJUK. Nah, di sini kalau pelajaran PJUK biasanya kan di sini jam pertama nih Bapak Ibu. Nah, itu kan pastinya kalau anak terlambat saat pelajaran PJOK itu kegiatannya baru pemanasan. Betul nggak? Betul. Nah, kalau misalkan di sini diberikan lari mengelilingi lapangan 2 kali, berarti anak tersebut itu termasuk
termasuknya konsekuensi karena dia masih dalam satu lingkup pelajaran yang nyambung. Hukuman konsekuensinya lari karena di 10 menit pertama kegiatan pembelajarannya baru pemanasan. Jadi dia juga biar pemanasan secara tidak langsung. Berarti konsekuensi itu Ya, ikutnya konsekuensi poin yang kedua. Nah, di sini setelah menjawab pertanyaan itu pastinya sudah bisa membedakan hukuman dan konsekuensi, di mana hukuman sesuatu yang menyakiti harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi saja. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati jangka waktunya lama. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman, tapi jangka waktunya pendek. Yang ketiga, anak membenci kedisiplinan. Yang keempat, anak menghargai disiplin. 4 itu paksaan. Kalau konsekuensinya itu sebagai stimulus atau rangsangan, memberikan tanggapan. Yang selanjutnya, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Sementara kalau konsekuensi itu mendorong anak agar menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk menjadi konsep diri yang baik. Yang terakhir, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau di sini anak belajar untuk memenuhi peraturan. Oke. Nah, dari sini otomatis Bapak Ibu guru akan belajar tentang kebutuhan dasar manusia yang terbagi menjadi 5. Yang pertama adalah bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, ketiga kebebasan, keempat kesenangan, dan kelima penguasaan. Inilah yang kita harus pelajari ketika anak melakukan pelanggaran. Kebutuhan mana yang belum terpenuhi? Biasanya anak itu melakukan tindakan karena kelima kebutuhan ini ada satu yang tidak terpenuhi. Nah, di sini bertahan hidup mengenai kebutuhan kesehatan, rumah, dan makan, atau sandang pangan papan gitu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima, di mana dia ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya dengan baik. Yang keempat yaitu kebebasan. Yang kedua kebebasan, menginginkan pilihan, perlu banyaknya bergerak, pulang gerak. Jadi anak-anak kita kan aktif bergerak ya Bapak Ibu. Biasanya kebutuhan kebebasan juga harus terpenuhi melalui pembelajaran mungkin bisa yang di luar kelas atau dengan berdiskusi. Jadi mereka ruang geraknya banyak, menyukai hal baru dan menarik dan suka mencoba-coba. Kemudian yang keempat itu adalah kesenangan. Biasanya setiap manusia itu pasti butuh senang gitu Bapak Ibu. Tadi saya awali juga supaya bahagia itu kan biar bisa mendengarkan materi ini masuk ke dalam hati. Nah, ini mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Kemudian kebutuhan yang terakhir adalah penguasaan, di mana kekuatan untuk mencapai sesuatu diakui atas prestasinya, diakui atas keterampilan yang dimiliki, dihormati, didengarkan, rasa harga diri. Nah, ini adalah penguasaan Bapak Ibu. Dari kasusnya Ali, ketika dia melihat nilainya Almira jelek, itu menurut Bapak Ibu kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi? Masih ingat deh tadi dengan kasusnya melihat nilainya Ali 90, nilainya Almira 60. Berarti di situ kebutuhan dasar apa yang belum terpenuhi di Ali? mungkin kebebasan ya, menginginkan pilihan, mungkin karena dia mempunyai rasa iri, seharusnya dia mendapatkan nilai yang bisa lebih bagus lah. Oke, kebebasan ya. Kebebasan mungkin Mungkin bisa. ya. Karena setiap kasus kadang ada satu kebutuhan yang belum bisa terpenuhi atau dua. Di sini kalau menurut saya kebutuhan yang belum bisa terpenuhi ini bisa Wahyu, ini juga bisa kalau menurut saya. Karena Ali nilainya 90, dia pengen diakui, aku dapat nilai bagus gitu kan mestinya. Terus dia lihat punya Almira, ternyata di sini lebih jelek. Nah itu, oke ya.
Ya, sebelum memasuki 5 posisi kontrol restitusi, penjelasan dari apa itu restitusi yaitu adalah restitusi merupakan proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Goosen 2004. 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan berupa tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri lagi. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi, dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. 5 posisi kontrol restitusi. Kita sebagai guru ada sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima, sebagai manajer. Posisi sebagai penghukum, guru yang berposisi penghukum biasanya langsung menyalahkan murid yang kedapatan melanggar kesepakatan tanpa memperdulikan alasannya. Dia akan berbicara dengan nada keras, menunjuk-nunjuk, berkaca pinggang, membentak, dan terlihat sangat emosi. Hukumannya bisa berupa verbal dan fisik. Kemudian hal ini akan mengakibatkan murid menjadi dendam, marah, malu, tidak suka, dan berdampak negatif lainnya. Posisi yang kedua yaitu membuat rasa bersalah, di mana pada posisi ini biasanya guru berbicara dengan nada yang cenderung lembut, tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan mengatakan pernyataan bahwa guru menderita akibat perbuatannya. Akibatnya, murid akan merasa bersalah, rendah diri, dan menarik diri dari lingkungan pergaulannya. Yang ketiga yaitu posisi sebagai teman, di mana guru akan bersuara dengan nada yang ramah, cenderung bersendau gurau untuk menghangatkan suasana. Tercipta hubungan yang akrab namun menyebabkan murid tergantung pada satu orang, tidak mandiri, dan tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri. Posisi yang keempat yaitu sebagai pemantau. Guru biasanya bersuara datar, tidak emosional, tidak bersendau gurau, serta mengarahkan murid pada peraturan dan konsekuensi. Guru harus selalu memantau saat murid diberikan sanksi. Akibatnya, murid mematuhi peraturan karena menghindari konsekuensi dan ingin mendapatkan reward atau penghargaan saja, bukan karena kesadaran diri. Apabila guru tersebut suatu hari tidak hadir, maka anak-anak akan kembali ke karakter semula, tidak bisa menjadi dirinya sendiri atau sadar dengan dirinya sendiri. Posisi yang kelima adalah posisi manajer, di mana posisi ini adalah posisi yang paling ideal. Guru bersuara netral, tidak bernada tinggi, tidak emosional, dan juga tidak terlalu ramah. Guru juga tulus mengajukan pertanyaan bermakna yang akan membuka pikiran murid. Guru juga membimbing murid untuk memecahkan masalahnya sendiri. Akibatnya, murid menjadi mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Kemudian ada hasil dan dampak dari 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Hasilnya pasti anak-anak akan memberontak, menyalahkan orang lain, dan berbohong.
Kalau dampaknya bisa mengulangi kesalahan yang sama atau malah kesalahan-kesalahan lainnya. Posisi kontrol membuat rasa bersalah. Hasil dan dampaknya adalah hasilnya biasanya menyembunyikan atau menyangkal, berbohong, jauh dari kata jujur. Kemudian kalau dampak, merasa rendah diri, merasa tidak layak untuk berada di lingkungannya. Kemudian posisi yang ketiga yaitu sebagai teman, hasilnya adalah ketergantungan. Serta dampaknya itu lemah, menjadi tidak mandiri dan tergantung, tidak percaya diri. Yang keempat yaitu posisi sebagai pemantau, hasilnya adalah menyesuaikan diri apabila diawasi. Dampaknya menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya sendiri. Motivasinya itu masih eksternal. Nah, kalau posisi manajer, hasilnya karakter murid itu bisa dikuatkan sendiri. Dampaknya, murid bisa mengevaluasi diri bagaimana memperbaiki solusi. Dari kemampuan 5 posisi kontrol tadi, diharapkan guru-guru bisa mencapai pada posisi manajer. Nah, apabila di dalam lingkup sekolah, terutama di kelas, mengalami masalah, ada permasalahan yang dimunculkan dari siswa, nah itu nanti bisa ditangani dengan baik. Namun sebelum masalah-masalah itu terjadi, bisa diatasi dengan membuat keyakinan kelas. Nah, mengapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan saja? Mengapa kita memiliki peraturan menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Maka dari itu, kenapa kita memilihnya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Di mana di dalam diagram lingkaran ini ada pertama bermula dari peraturan kelas dulu yang berubah menjadi keyakinan kelas. Keyakinan di mana ada nilai-nilai kebajikannya. Kemudian nanti ada setiap murid sudah melaksanakan keyakinan-keyakinan tersebut, tidak melanggar, itu akan ada di dalam lingkup yang positif atau budaya-budaya yang tercipta dari pembiasaan dan keyakinan itu adalah lingkungan positif dan menjadi budaya positif. Nah, di sini contoh peraturan kelas dan keyakinan. Di mana kalau peraturan kelas bunyinya, kembalikan buku di tempatnya. Kalau keyakinannya berarti bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti di situ keyakinan kelasnya bisa dirubah menggunakan kata-kata menghormati orang lain. Hadir 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Keyakinannya bisa berubah menjadi menghormati orang lain atau komitmen bersama. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu keyakinan kelasnya bisa keselamatan, menghargai orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya berubah menjadi kesehatan. Karena kalau di dalam kata-kata peraturan itu masih menggunakan kata-kata yang negatif. Padahal di sini tujuan kita adalah menjadikan karakter-karakter yang positif. Maka dari itu keyakinan kelasnya kita rubah menggunakan nilai-nilai kebajikan. Lanjut, bergantian atau menunggu giliran. Keyakinan kelasnya berubah menjadi bersabar. Kemudian gunakan masker. Keyakinan kelasnya berubah menjadi bisa kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya yaitu bisa kesehatan dan keamanan. Setelah keyakinan kelas itu terbentuk masing-masing di setiap kelas, apabila anak
ada beberapa anak yang masih melanggar dari keyakinan kelas itu, kita sebagai guru bisa melakukan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah langkah-langkah bagaimana kita menuntun siswa kita untuk bisa menemukan solusinya sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan agar mereka dan memberikan tawaran agar mereka bisa memilih kira-kira tindakan yang bagaimana yang sesuai dengan keyakinan mereka yang diyakini. Segitiga restitusi terdiri dari satu, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas. Bagi siswa yang membuat kesalahan, itu pasti mereka di dalam hatinya akan merasa takut, merasa gagal karena berbuat salah. Nah, untuk itu kita rubah atau kita stabilkan identitasnya agar menjadi positif dulu. Jadi guru bisa berkata dengan berbuat salah itu hal yang manusiawi. Atau contoh lainnya, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu guru juga pernah berbuat salah. Ibu tidak tertarik untuk mengetahui siapa yang salah atau yang benar. Ibu hanya ingin menyelesaikan masalah. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat menstabilkan identitas. Yang kedua, pada tindakan validasi tindakan, di mana membuat anak itu untuk mengenali kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Nah, guru bisa dengan berkata, kamu bisa saja untuk melakukan yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya ya. Kemudian contoh lainnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Contoh lainnya, apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh mempertahankan sikapmu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, dan yang positif. Yang terakhir mungkin bisa dengan, apakah kamu bisa melakukan yang lebih besok pagi? Nah, itu adalah validasi tindakan. Kemudian langkah yang terakhir yaitu dengan menanyakan keyakinan. Anak dapat melihat kesalahannya, kemudian dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Guru bisa berkata dengan seperti ini, apa nilai-nilai yang telah kita yakini? Nah, kemudian apa yang telah kita sepakati di kelas atau di sekolah? Sikap yang baik itu yang seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak yang bagaimana? Nah, ini adalah menanyakan keyakinan dari anak tersebut yang terdiri dari nilai kebajikan yang disepakati bersama. Nanti anak tersebut pastinya akan menjadi sadar, oh kemarin saya sudah berbuat kesalahan dan bagaimana memperbaikinya dengan memberikan tawaran solusi. Di sini kesimpulannya yaitu membangun budaya positif di sekolah memerlukan kerjasama dari semua pihak, termasuk kepala sekolah, guru, tenaga pendidik, murid, orang tua, dan komite sekolah. Guru perlu menerapkan konsep-konsep seperti disiplin positif, teori kontrol, dan segitiga restitusi untuk mendorong timbulnya motivasi internal pada murid agar mampu mewujudkan budaya positif.